Sebelum berkecimpung dengan dunia wedding atau punya usaha sendiri di dunia wedding yaitu Muli Mahana ini, jadi ya memang sudah ada pengalaman terlebih dahulu, makanya berani. Terus kemudian juga kita mau say thanks juga sih untuk teman-teman kru pertama dari Muli Mahana yang luar biasa. Sebenarnya ada Koko, Nofri, Kiki, Andes, sama Tia. Itu mereka 5 orang luar biasa yang sebenarnya jujur awalnya adalah gue agak hopeless. Assalamualaikum. Tapi pun. Ya, ini dia konten podcast pertama kita. Saya Aladin dan ini Abu. Ya, jadi ini konten pertama kita. Bener banget. Ini alhamdulillah kita punya sedikit waktu luang dan mungkin sedikit peralatan ala-ala ini. Yang sederhana ini kita bisa memulai karir sesuatu yang baru gitu kan di konten dunia perpodcastan. Di kontennya Muli Mahana ini mungkin nanti YouTube juga akan jadi konten baru yang fresh buat kalian. Bener. Gitu kan. Walaupun subscriber yang belum seberapa itu. Ya, makanya di subscribe dong guys. Ya, yang banyak ya. Biar makin semangat kitanya buat memberikan informasi kepada kalian mengenai dunia wedding dan juga lain sebagainya. Karena kita nggak cuma jualan di sini. Enggak, kita sebisa mungkin menghindari jualan promosi barang kita sendiri. Kalau bisa ada orang lain yang kesini kita. Walaupun promosiin. Di sini itu udah. Ya, kalau ini wajib. Cuman kami tidak akan mengintervensi. Enggak, tenang aja. Tidak menutup kemungkinan nanti ada teman-teman WO lain yang akan kita undang ke sini untuk ngobrol bagaimana pengalaman mereka di dunia event wedding khususnya atau gitu vendor-vendor kan? Mungkin atau vendor yang lain atau juga teman-teman yang bisa menginspirasi yang jelas dan juga mungkin pengantin kita alumni ya kan? Atau pengantin yang lagi jalan nanti kita akan undang mereka, kita akan tanya-tanya mereka bagaimana pengalamannya yang sudah sebelumnya jomblo terus kemudian menikah selama terus sekian kemudian tahun menjadi berdua, bertiga, berempat dan seterusnya. Gitu. Oke, karena ini konten pertama Muli Mahana yang ada versi podcastnya gini, kita bakal perkenalan. Iya, kita akan memperkenalkan diri dulu, betul. Ya. Tidak kenal maka tak order. Iya. Ya. Baiklah. Jangan sayang Bu, kalau sayang udah cukup sama kamu aja. Oke, baiklah. Jadi malam hari ini kita mau perkenalan konten baru kalau juga. Kalau selama ini di YouTube tuh kita nggak pernah kenalan ya. Kita itu siapa gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak penting juga sih siapa. Tapi kita. penting. Oh penting ya. Karena kalau mau tahu Muli Mahana itu menghubunginya siapa gitu. Oh gitu. Oke. Yang hubungin ya nomor WA yang tertera di sini. Iyalah. Pokoknya itulah. Kita nggak mau jualan di sini. Jadi kita mau kenalan dulu. Yang pertama silakan Bapak kenalin diri Anda. Ya baik, nama saya Rulan. Saya di sini sebagai leader dari Muli Mahana Production. Jadi kalau ketemu saya di lapangan, ya saya bagian marahin anak-anak. Ya, saya Niken atau biasa dipanggil Mbak Min ya. Kalau di dunia maya, di dunia nyata itu orang sering memanggil dengan Mbak Min karena memang saya adalah admin di sini yang akan selalu kalian temui ketika kalian WA official numbernya Muli Mahana Production gitu. Nah, gitu. Dan apa yang mau kita bahas nih perkenalan? Nah, ngomong-ngomong soal perkenalan pertama nih ya, kita bakalan bahas perkenalan dari mungkin masing-masing kita berdua nih di dunia per wedding organizeran. Karena sebenarnya Muli Mahana Production itu adalah satu brand di mana bergerak di bidang wedding, yaitu layanan perencana pernikahan atau disebut dengan wedding organizer, ya kan? Nah, kita ini juga merupakan anggota dari Hastana Indonesia, yaitu himpunan perusahaan penata acara pernikahan Indonesia. Betul. Gitu. Nah, oke deh kalau gitu kita perkenalkan personal dulu mungkin ya. Perkenalan personal dulu, mungkin latar belakang hidup Anda sebelum Anda ada di wedding organizer ini seperti apa gitu. Waduh, suram. Tapi diceritakan aja siapa tahu menginspirasi yang tadinya suram jadi shine bright like a diamond gitu kan. Oke, baiklah ya. Jadi 1000 tahun yang lalu. Lama banget, Anda jin apa bangsa manusia ini? Jadi sebelum berkecimpung dengan dunia wedding atau punya usaha sendiri di dunia wedding yaitu Muli Mahana ini, jadi ya memang sudah ada pengalaman terlebih dahulu, makanya berani.
gitu kan. Jadi nggak abal-abal ya? Bukan abal-abal sih, bukan coba-coba. Bukan gitu kaleng-kaleng. kan. Karena kalau buat ngurusin acara orang jangan coba-coba. Bener, karena ini adalah acara once in a lifetime. Nah, kalau gagal, udah mati lah kita riwayat. kalau gagal imbasnya kemana-mana, kan gitu. Jadi ini harus berdasarkan pengalaman. Jadi memang ada pengalamannya. Dimulai dari ikut ajang pemilihan pageant. Alumni pageant, makanya wajar kalau agak shine gitu ya. Cukup dibilang pageant aja ya, nggak usah dijelaskan apa gitu kan. Nah terus kemudian kenal sama beberapa sosok yang mungkin juga beberapa orang di sini tuh cukup familiar dengan mereka gitu. Di dunia event, oke. Ya kan, mulai dari mereka adalah MC senior, terus juga mereka adalah senior di bidang event organizer. Gitu. Jadi banyak banget dapat ilmu dari mereka dan memang turun lapangan langsung gitu. Dan tahun berapa tuh kira-kira dulu? 2013 sampai dengan 2016. Oke, 2013 sampai 15 dan WO ini Mulimahana ini bukanya 2018 ya guys. Jadi udah 5 tahun sebelum buka tuh udah ikut wedding memang. Iya. Nggak cuma wedding, tapi memang event mulai skala kecil sampai dengan skalanya nasional gitu. Kalau yang di Lampung tuh pasti tahu yang namanya Lampung Fair. Terus ya mungkin dulu ada Gebiar Pelajar kalau nggak salah, Gebiar Seni Pelajar atau apa itu. Terus provinsi ya skalanya. Provinsi, terus kemudian ada gabungan pengusaha proyek Indonesia GPPI apa ya kalau nggak salah itu. Kita juga sebagai IO-nya dan memang gue termasuk orang yang pilih-pilih. Oke, pilih-pilih event? No, pilih-pilih kerjaan. Oh, pilih-pilih kerjaan. Oke, baiklah. Kalau panas-panas dia nggak mau, guys. Nah, nggak mau. Jadi sebenarnya gini, kenapa milih? Ya walaupun dipilih, tetap ilmunya itu dapat secara penuh gitu kan. Karena kan kita bisa ngobrol sama siapapun. Tapi gue adalah orang yang pengen diri gue ini nyari duit dan kerja itu comfort, nyaman. Harus yang penting tuh nyaman walaupun dulu di lapangan, gitu kan. Ya kan? Walaupun di lapangan. Jadilah sekali jadi orang lapangan gue nggak betah. Capek bolak-balik nungguin orang loading, nungguin orang masang panggung, berkeringat, tidur ya kan? Di situ, makan nasi dingin. Aduh ya ampun, menderita sekali hidup Anda saat sehari itu ya. sekali lagi kan. Waduh, agak sedih loh. Jadi terus bisa masuk ke wedding tuh gimana dari orang yang nungguin loading gitu kan? Kalau ke wedding itu, jadi setelah dari event-event itu, akhirnya dengan salah satu sosok itu tadi diajak bergabung ke salah satu radio yang sekarang udah almarhum. Jadi wajar kalau suaranya itu agak enak didengar, agak ya dikit gitu. Karena beliau memang mantan penyiar radio. Ya lanjut Pak. Awalnya bukan penyiar. Oh bukan. Awalnya adalah marketing. Emang tukang jualan berarti dari dulunya. Ya, memang suruh ngejualin aja dari dulu. Ya tapi alhamdulillah apapun yang dijual laku. Ya termasuk diri dia dijual juga laku sama saya. Iya kalau itu ibu yang tukang jual saya. Lanjut dari radio itu berkembang ada salah satu juga tim marketing dan juga beliau adalah penyiar juga di situ ngajak untuk ikut di wedding organizer-nya beliau. Nah, disitulah pertama kali ikut weddingan. Dan itu adalah wedding Chinese. Oh, beda banget ya. Beda banget dengan wedding pribumi. Bukan pribumi nasional. Sih, orang lokal lah ya, orang kita gitu. Apa bedanya pribumi sama lokal, Pak? National. Ya oke, baiklah. National ya. National. dengan ritme kita yang ya? nasional gitu kan. Ritme kerjanya beda banget karena memang sudah di start dari jam 2 pagi, pengantin pun dari jam 2 pagi start, mereka bangun, make up, ke bridal, terus kemudian balik ke hotel, tipai dan sebagainya itu berakhir ya sampai malam biasanya. Jadi kerjanya tuh kayak dari tengah malam sampai malam gitu ya? Sampai mau ke tengah malam lagi, bisa hampir 24 jam mungkin kerjanya. Jadi gitu memang kan. mental Anda tuh sudah terlatih gitu ya? Oh iya sebelumnya. Untuk bekerja sangat keras gitu? Kalau di wedding mah nggak tidurnya paling hanya beberapa jam.
Tapi kalau di event bisa berhari-hari nggak tidur. Oke, jadi dia udah biasa gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Mulimahana itu kurang tidur karena memang udah terbiasa gitu hidupnya. Ya tapi sekarang udah ujur. Ya sekarang umur udah nggak kuat guys kadang-kadang. Makanya kita cari teman-teman yang masih muda, Fresh. masih semangat, masih luar biasa, mudah beradaptasi. Walaupun mereka masih muda, masih anak-anak umuran Istilahnya kuliah dan baru-baru juga lulus. ilmunya belum banyak gitu ya di Mereka weddingan. luar biasa. Tapi teman-teman Mulimahana, family Mulimahana itu luar biasa banget. Itu. Nah, ya dari situ baru berjalan. Punya bekal lah ya. Ya, ada bekal. Beberapa wedding gitu ya. Terus Betul. Anda juga kayaknya pernah saya lihat nge-MC ya Pak ya. Enggak sih, saya bukan enggak. MC Bu, bukan. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang bantu ngecekin mic. Bantu ngecekin mic. Oke. Dan kadang-kadang juga bantu lead acara. Jadi ya gitu dia kadang-kadang bisa jadi apa aja lah dibutuhin. Ya, kalau MC-nya telat, nah tiba-tiba bisa jadi MC. Selama harganya cocok. Oke, jadi ownernya Mulimahana itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi memang sudah punya base dan itu udah cukup lama, ya kan? Iya, cukup lama dan memang mentornya juga luar biasa. Kalau mungkin teman-teman dari orang Lampung yang memang orang event lama pasti kenal dengan sosok Billy Black MC ini luar biasa, sama satu lagi ada Indra Pradia. Itulah mentor-mentor luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih abang-abangku. Nah, untuk Ibu sendiri ini gimana, Bu? Oke. Kalau saya sendiri kenapa bisa ada di dunia ini? Dunia ini adalah sebenarnya adalah bukan wedding world, dream world buat saya. Ibu karena ada di dunia ini karena ayah dan ibu? Bukan. Jadi ini adalah dream world atau dunia dalam mimpi saya dari zaman dulu kala. Jadi saya tuh adalah anak yang dipaksa ya guys. Dipaksa buat jadi seorang akademisi sama orang tua. Padahal jiwanya nggak di situ. Tapi untungnya itu adalah dipaksa yang benar. Jadi hidupnya tuh jadi lebih terarah. Jadi lebih oke, kamu harus punya satu pekerjaan tetap gitu. Udah diarahin gitulah dari orang tua. Padahal sebenarnya dalamnya tuh nggak kayak gitu. Cuman dipaksa aja gitu. Awalnya begitu. Saya kuliah kayak orang normal gitulah, kuliah sampai S2, kejebak itu juga dipaksa sampai S2. Terus akhirnya udah lulus, terus kemudian kerja dan sesuai dengan ilmunya. Ya pokoknya hidup saya tuh bisa dibilang nyaman. Gak pernah ada yang namanya gak nyaman dalam hidup saya tuh, gak pernah. Cuman ada jiwa itu di dalam diri saya, ada jiwa yang bukan akademisi, gak akademisi banget, gak sains banget. Nah kemudian saya ketemu seseorang yang ada di hadapan saya ini. Beliau itu punya dunia yang sangat berbeda. Nah dunia yang sangat saya impi-impingan dari zaman dulu tuh. Karena emang anaknya kuliahan banget, jadi udah gak sempet buat ngerjain hal-hal di luar kuliahan. Padahal dari zaman dulu ya, dari zaman kuliah, saya kuliah dulu di Jogja itu udah pengen banget gabung di wedding organizer. Dulu ada namanya Pengantin Production yang masih eksis sampai sekarang, dan itu dulu pengen banget gabung di situ. Itu WO keren sih. Itu WO keren Ownernya banget. juga mantep banget. Ownernya Mbak Dani itu keren banget sumpah. Sampai sekarang masih ngidolain. Nah terus kan ketemu nih sama bapak ini. Terus kemudian alhamdulillah dipilih sama dia gitu jadi istrinya. Nah jadi karena dipilih jadi istrinya, mau gak mau kan ngomong tuh omongannya ya gak jauh-jauh dari apa yang dia kerjain gitu kan. Karena dia masih ngerjain event gitu kan. Terus ditanya mau buka usaha apa, apoteker jadi apotik, biasa banget gitu kan. Yaudah kita buka WO aja yuk gitu. Padahal pengen buka apotik itu adalah rencana awal. Kenapa saya menikahi dia? Tapi ternyata Anda tidak berhasil dan Anda masih terjebak dengan ngecek gedung setiap malam minggu ya Saya kan. masih terjebak dengan angin malam. Gitu. Jadi karena dia gitu, jadi karena ketemu sosoknya yang memang dunianya itu pengen banget dicemplungin di situ gitu. Ya udah akhirnya terjunlah di wedding organizer ini. Dan pengalaman pertama di sini, wow luar biasa banget. Nggak kebayang kalau bakalan ngurusin satu acara once in a lifetime-nya seseorang. Dan aku pribadi tuh bakal thanks banget sama klien pertamanya Mulimahanai. Randy, thank you banget udah mempercayakan weddingnya sama kami, yaitu itu event pertamanya Mulimahanai. Dan itu precious banget, banyak banget pelajaran yang didapat dari situ. Kita ketemu orang-orang hebat ya di wedding pertama itu ya. Betul. Orang-orang hebat yang mengubah cara pikir kita as a wedding organizer.
vendor-vendornya luar biasa. Itu benar-benar gift sih kayaknya, memang kayak sudah ditunjukin gitu sama Allah ya. Kita ketemu dekor yang luar biasa banget waktu itu. Ketemu langsung wah gila bagus banget dekornya. Terus habis itu kita ketemu venue yang luar biasa di hotel guys, di hotel. WO pertama kali kerja dan ketemunya adalah Di hotel. Dan ketemu sosok yang luar biasa yang sampai sekarang masih inget banget omongannya. Kak Jo Makeup, thank you banget udah pernah ngomong ke kita kalau jadi WO itu tolong dong seragamnya yang unik gitu. Jadi jangan kalian tuh kayak cuman hantu pakai baju yang lucu-lucu. Thank you banget, itu mengubah pikiran kita dan menjadikan wedding organizer ini tuh beda. Iya. Ya kan? Jadi Iya, beda dari yang lain, kita punya ciri khas sendiri gitu. Yang dan kita banyak belajar juga ya dari WO di luar ya. Iya, role modelnya kita cari dengan teman-teman WO di luar Lampung karena mungkin juga eventnya mereka itu lebih beragam dan lebih variatif, banyak banget kasus yang beda banget gitu kan, jadi kita banyak belajar. Terus tools mereka juga ya yang tadinya di sini nggak ada, terus karena kita lihat ada, oke kita adain dan malah sekarang jadi kayak wajib ada gitu di sini gitu. Nah terus kemudian juga kita mau say thanks juga sih untuk teman-teman kru pertama dari Mulimahana yang luar biasa. Sebenarnya ada Koko, Nofri, Kiki, Andes, sama Tia. Itu mereka 5 orang luar biasa yang sebenarnya jujur awalnya adalah gue agak hopeless. Karena sebenarnya gini, kita tuh dapat klien dulu, baru kita dapat WO dulu, bentuk timnya. Iya. Dan itu sebenarnya gitu. 1 minggu sebelum acara. Baru ngumpulin anak-anaknya. Awalnya ya memang sebenarnya awalnya sudah ada terbentuk beberapa sosok yang harusnya jadi kru awal Mulimahana. Cuman tapi ada satu dan lain hal akhirnya bukan mereka dan dirubah dengan orang-orang baru itu. Dan alhamdulillahnya tim founder pertamanya ini malah orang-orang yang benar-benar memang pakai jiwa kerjanya itu luar biasa. Mudah banget ngarahin mereka, mudah banget untuk ngasih masukan, ngasih arahan dan terus mau belajar. Betul. Dan mereka juga ngikut apa yang kita arahin gitu. Sehingganya jalan acaranya tuh sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Karena ngadain megang acara wedding ini nggak bisa one man show. Bener, ini tuh teamwork, totally teamwork. Kalau one man show mati. One man show kalau MC nggak apa-apa ya. Iya, kalau misalkan WO one man show hanya ada leadernya saja yang kerja itu. Atau yang ngerti gitu, yang paham itu nggak bisa. Selesai sih. Makanya sih sebenarnya gini, kalau teman-teman di luar sana mau buat WO, kalau bisa itu diri kita sendirinya dulu yang diisi baru kita buka gitu. Kalau misalkan kitanya tidak terisi, nanti kita berpikir untuk cari tim cabutan yang mereka freelance di WO mana, cabut-cabut sana sini, akhirnya nggak ada identitas. Ya, identitasnya tidak ada dari. Terus gini nggak sih, wedding organizer tuh sebenarnya mirip-mirip kayak dokter kalau aku bilang ya. Cuman kalau dokter tuh menyelamatkan nyawa, kalau kita menyelamatkan pernikahan orang. Kenapa gitu? Kalau dokter gagal mungkin malpraktek, mungkin efeknya adalah pasiennya meninggal, mungkin gitu. Tapi ini adalah kenangan orang yang kita bikin meninggal kalau memang kita nggak sukses ngerjalanin acaranya. Iya, betul. Dan juga kita itu harus berpikir meng-create sesuatu itu harus perfect sih. Bener. Apapun itu, sekecil apapun detailnya. Jadi kita ini adalah pembentuk sesuatu yang abstrak yang hanya bisa disampaikan oleh pengantin. Kita pun nggak tahu bentukan imajinasinya mereka seperti apa. Terus kan kita ngadepin orang tuh beda-beda ya, case per case tuh beda-beda banget gitu. Setiap pengantin tuh punya pola pikir yang berbeda, karena latar belakang mereka berbeda. Jadi kita tuh juga harus punya bekal untuk memahami psikologi seseorang. Nah itu juga harus dipelajari juga sih untuk teman-teman yang ingin punya
wedding Kayaknya itu organize. episodenya harus Iya, sendiri nanti deh. itu kita Nanti akan itu bahas bisa lebih 2 jauh hari lagi kayaknya ya. bahasannya kalau bagaimana membuka sebuah wedding organizer. Kayak kita harus buka narasumber deh kalau itu. Ya, kita Ya kan? cari teman-teman Kita WO cari lain teman-teman lah WO yang di lebih sini. sukses dari Mulimana. Untuk kita dudukan di sini, kita tanya-tanya. Benar ya banget. kan. Oke, kalau perkenalan kayaknya nggak usah lama-lama lah ya. Nggak usah panjang-panjang, ini juga udah mau setengah jam kayaknya. Karena abis itu kita masih banyak konten-konten lagi. Kasihan editor udah dari tadi gini-gini. Iya, udah. Gitu. Oke, Thank buat- you banget udah dengerin kita berdua. Yap, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Ya. Mulimahanai, terus juga di like. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang lainnya, ada di Instagram. Ada @Mulimahanai Production. Di situ kalian bisa mengenal lebih jauh lagi bagaimana Mulimahanai Production bekerja di wedding event. Oke. Bye bye. Bye bye. Pamit dulu.